Terima kasih Ibu Anita. Memang benar Pak. Sekarang ini yang masuk TV justru yang mandi pakai gayung Pak. Sementara yang anak-anak berprestasi ini malah kurang ya. Kita sepakatlah. Dari Demokrat tidak ada lagi. Mungkin nanti saya mengambil terakhir saja. Saya persilahkan dari PKS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10 yang saya hormati, Pak Menteri dengan seluruh jajaran yang saya hormati. Alhamdulillah kita diberi kesehatan. 2003 ini kita semua bisa sharing pendapat dan tentunya ini yang diperlukan untuk kita reses, untuk kita menjaring aspirasi. Di saat itu kita bisa menyampaikan langsung kepada Pak Menteri. Dari berbagai capaian atau angka-angka yang di atas, yaitu data tentang capaian kinerja program prioritas Kemendikbudristek, jika memang ini bukan hanya sekedar angka-angka saja, tapi real terkonversi dari angka menjadi sebuah nyata dan fakta di dunia pendidikan, maka pertanyaan adalah, bukankah dengan demikian seharusnya terjadi pendidikan yang luar biasa terhadap kompetensi guru dan pemahaman yang baik atas KM dalam skala besar. Tetapi pertanyaannya, dari data yang disajikan justru muncul pertanyaan lain. Mengapa angka-angka tersebut tidak terasa di lapangan? Pertama, akses sinyal internet yang menjadi jalan utama tercapainya sosialisasi kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Kami di daerah masih banyak yang tidak bisa terjangkau signal ya, sehingga banyak yang di daerah-daerah ini tidak bisa mendapatkan satuan atau kurikulum Merdeka Belajar. Sebanyak 39,68% sekolah di Indonesia masih dirkoneksi internet. Artinya masih ada gap cukup besar yang tidak bisa dijembatani. Platform Merdeka Mengajar masih dibutuhkan pelatihan non-digital yang menopang transmisi pemahaman kurikulum di penjuru negeri ini. Kepercayaan diri bahwa platform tunggal Merdeka Mengajar bisa menyelesaikan implementasi kurikulum mereka di sekolah. Kurikulum ini menjadi mandiri tanpa pelatihan, dan hasilnya berbagai sekolah di daerah, khususnya di dapil kami, yang mereka katakan sendiri dan mengeluhkan di saat kami reses, mereka harus belajar mandiri dan mendatangkan para ahli, narasumber, dan fasilitator secara mandiri. Padahal anggaran pendampingan kurikulum Merdeka sekitar 2,86 triliun, lebih besar 40 miliar dari anggaran implementasi kurikulum 13. Kedua, sekolah penggerak hanya bisa berhasil pada diri sendiri. Model ini secara segera runtuh ketika diterapkan pada sekolah dengan fasilitas kurang memadai, bahkan masih banyak sekolah-sekolah yang fasilitasnya tidak memadai. Pak Menteri dan jajarannya yang saya hormati, saat kami reses itu kami datangkan para guru-guru, para kepala sekolah, para penerima manfaat. Para guru-guru ini menyampaikan kepada kami bahwa dulu waktu Pak Menteri pertama diangkat menjadi Menteri Pendidikan, awal-awal itu dana BOS bagus sekali turunnya. Tapi sekarang ini justru molor. Ya, molor sekali katanya. Bahkan inilah yang diperlukan oleh sekolah, baik negeri maupun swasta, khususnya swasta ya. Karena untuk membiayai atau berkelanjutannya proses belajar mengajar dan untuk membayar para guru honor. Moga ini kembali seperti biasa, dikembalikan lagi. Agar dana BOS ini tidak sampai molor berikutnya. Kemudian yang kedua, angka dana BOS ya, perbandingannya untuk SMA dan SMK tentunya bisa dipahami bahwa haruslah agak berbeda sedikit, karena SMK ini kan banyak pelatihan-pelatihan dan banyak menggunakan seperti besi dan lain sebagainya, itu yang mereka sampaikan. Tetapi kok disamakan?
Mungkin ini yang saya bisa sampaikan kepada Pak Menteri dan seluruh teman-teman di Komisi 10. Terima kasih. Dan satu lagi, saya cepat menyatat apa yang disampaikan Pak Menteri tadi. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Kalau saya keliru mohon dimaafkan. Tadi Pak Menteri sempat menyampaikan, kami memberikan alat digital kepada sekolah-sekolah secara gratis. Bukankah negara itu berkewajiban? Ya, berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memfasilitasi sekolah, guru, dan sarana dan prasarananya. Dengan menyatakan gratis ini kami bertanya-tanya, bukankah ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Rakyat kan sudah bayar pajak, ya, bayar pajak bangunan, pajak diri, pajak honor, dan seluruh pajak-pajak. Dan itulah yang untuk menggaji kita semua yang ada di sini, bahkan dari kementerian. Jadi sangat tidak elok kalau kita menyatakan kita sudah memberikan secara gratis kepada mereka, dan itu kewajiban. Saya rasa itu kewajiban kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sakinah. Masih ada dari PKS, Pak Fahmi. Pak Ya. Fahmi. lupa lagi. Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Dede. Yang saya hormati juga Bu Hetifah dan teman-teman anggota Komisi 10, dan tentu saja yang saya hormati Pak Menteri beserta jajaran. Terima kasih telah menyampaikan berbagai paparan, dan tentu saja kami mengapresiasi segala kerja keras di negeri yang memang luar biasa, penuh dengan tantangan, dan kita wajib untuk terus berkolaborasi untuk memastikan bahwa berbagai PR-PR pendidikan kita itu perlahan-lahan bisa teratasi. Satu, masalah PIP dan KIP kuliah, ini program yang menurut saya sangat-sangat realistis dan relevan, terutama yang menjangkau masyarakat di daerah-daerah. Bahkan saya berharap program PIP KIP ini bisa menjadi solusi bagi sebab putusnya sekolah, terutama dari jenjang SMP ke SMA, termasuk juga dari SMA ke perguruan tinggi yang masih sangat jauh. Oleh karena itu saya berharap program PIP dan KIP kuliah ini di 2023 itu benar-benar lebih baik, dan harus terus dilakukan evaluasi dan perbaikan, terutama dari proses administrasi, seperti yang juga tadi disampaikan oleh teman-teman, masih banyak masalah. Yang kedua tentu dari sisi substansi manfaat, perlu dievaluasi sejauh mana mereka yang sudah mendapatkan manfaat PIP dan KIP akhirnya memang menjadi solusi bagi keberlanjutan sekolah mereka. Menurut saya ini evaluasi kritis yang harus dilakukan oleh kita. Kemudian juga KIP kuliah ini khususnya kepada perguruan tinggi vokasi di daerah ini juga menjadi sangat-sangat penting. Di daerah kami di Kabupaten Bogor, terutama yang menjangkau mahasiswa-mahasiswa di desa, itu sangat sekali berkebutuhan terhadap perguruan tinggi swasta yang fokus kepada vokasi, tetapi mereka memang memiliki kesulitan yang sangat luar biasa untuk pembiayaan. Saya pikir KIP kuliah ini akan sangat tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sepakat dengan teman-teman yang lain bahwa indeks kepuasan yang menjadi salah satu indikator kinerja kementerian barangkali perlu sedikit dipertajam, terutama stakeholders yang menurut saya paling signifikan dan cukup besar, misalnya ormas, ya, ormas besar penyelenggara pendidikan, mereka punya ribuan sekolah. Seperti apa? Apakah mereka juga dilibatkan di dalam persepsi terhadap kepuasan kinerja? Ini menjadi feedback yang sangat menarik, termasuk Orprof, ya, organisasi profesi, dan tentu saja Pemda. Barangkali itu perlu diperjelas. Kemudian indeks literasi ini juga menurut saya perlu dipertajam, terutama dalam konteks koordinasi dengan Perpustakaan Nasional, karena biar bagaimana indeks literasi ini masih sangat jauh
dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Kalau kita lihat program yang terkait halaman 12, sepertinya literasi ini kepada distribusi buku ya, yang jumlahnya cukup besar. Yang ingin saya tanyakan, apa kemudian model program yang meningkatkan literasi seperti yang diharapkan misalnya oleh Perpustakaan Nasional, bahwa literasi itu bukan cuma sekedar membaca tapi sampai kepada kemampuan melahirkan ide dan karya-karya. Yang berikutnya, pendidikan karakter. Ini juga penting menurut saya. Di laporan disebutkan telah melakukan realisasi 15 layanan pendidikan karakter. Seperti apa tuh detailnya? Karena akhirnya kita lihat di lapangan seperti yang tadi disampaikan juga oleh teman-teman, bahwa pendidikan karakter kita masih banyak PR. Misalnya kasus kesusilaan seksual yang kemarin cukup viral ya. Pelajar-pelajar SMA yang hamil di luar nikah, saya coba potret satu provinsi saja. Itu di 2022 kasusnya sampai 45.589 di satu provinsi. Ya, kita sebutlah di Jogja. Ini kan satu persoalan juga, dan menurut saya ini dosa juga gitu. Jadi 3 dosa itu bukan cuma sekedar yang disebut-sebutkan begitu, ya, kekerasan seksual kita juga perlu dukung ini pengendaliannya, tapi edukasi seksual terkait dengan kesusilaan seksual menurut saya ini juga harus diperhatikan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang didengung-dengungkan oleh kementerian, apalagi di profil yang pertama atau sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saya pikir ini juga perlu mendapatkan perhatian dan perlu diperjelas seperti apa sih program efektif dari profil pelajar Pancasila. Sedikit lagi Kang Dede, saya juga mengusulkan dalam konteks pembuatan film menjadi salah satu bahagian dari edukasi. Saya pikir Kementerian Pendidikan Nasional perlu mensupport, memperbanyak film-film pendek yang syarat akan pesan-pesan karakter. Saya pikir di luar, mudah-mudahan di Indonesia juga sudah banyak contoh-contoh short film yang luar biasa ya, dipirsa atau ditonton 4-5 menit tapi luar biasa pesannya. Mudah-mudahan Kemendikbud bisa terus memberikan support kepada produksi film-film pendek bermuatan pesan-pesan karakter. Terakhir, masalah guru. Saya berharap juga guru dan kepala sekolah 2023 seharusnya selesai tuntas. Mudah-mudahan di tempat kami di Kabupaten Bogor persoalan guru masih ada beberapa ribu yang masih PR, tidak ada formasi, kalaupun ada formasi juga tidak tuntas, termasuk guru agama yang ditempatkan di sekolah-sekolah itu juga masih belum mendapatkan solusi, dan masih ada puluhan sekolah yang tidak punya kepala sekolah. Ini yang sampai satu kepala sekolah menghandle 3-4 sekolah. Ini persoalan yang mudah-mudahan 2023 tuntas semuanya. Baik. Insya Allah. Demikian, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup dari PKS? Kang Dede, sedikit nih. Pak Mustafa. Mudah-mudahan kurang dari 5 menit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, Saudara Menteri dan jajaran yang saya hormati, kita punya Menteri Keuangan yang luar biasa, ya. Lebih dari 1 periode di setiap pemerintahan, dan Menteri Keuangan terbaik untuk dari beberapa versi penghargaan internasional, dan selalu mempunyai istilah-istilah baru untuk pengelolaan anggaran kita. Ada refocusing dan sekarang ada automatic adjustment. Ya, tapi istilah ini kelihatannya juga menimbulkan kekhawatiran, sehingga Pak Menteri tadi menyampaikan memerlukan dukungan dari kita, dan kita akan dukung sepenuhnya agar jangan sampai kebijakan AA ini kemudian merugikan, ya, mengorbankan tujuan nasional kita untuk pendidikan. Ya. Oleh karena itu kita mohon agar prioritas program kegiatan yang terdampak ini betul-betul diperhatikan dan menjadi komitmen dan dijamin oleh Pak Menteri. Dan kita tahu bahwa untuk LPDP ini juga
ada ketidakpastian ya, masih merupakan proses ya yang harus dikawal betul-betul ya. Mudah-mudahan memang akan terrealisasi sesuai dengan kesepakatan ya. Saya berharap ini saya pegang betul apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tentang LPDP ini ya. Kemudian yang kedua terkait dengan PIP, saya to the point saja. Permasalahan di daerah pemilihan saya di Sumatera Selatan itu di bank ya. Ini masih keluhannya sama, daerah-daerah yang terpencil itu kesulitan kalau untuk bolak-balik ke bank, dan bank itu selalu berubah-ubah ketentuannya, berkas-berkasnya bolak-balik, akhirnya tekor dengan ongkos di jalan saja. Itu masih terjadi sampai hari ini, dan mohon dibuka aduannya secara langsung agar pihak-pihak perbankan yang entah kenapa tidak bisa bertanggung jawab perilakunya ya terhadap pelayanan yang seharusnya itu tadi disebut sebagai hak rakyat ya, yang harusnya tinggal dilayani saja. Dan kepala sekolah yang ingin mengurus secara kolektif juga untuk daerah-daerah terpencil, saya kira ini perlu difasilitasi. Kemudian masalah guru agama. Guru agama ini kemarin saya mendapatkan aduan ya, mereka ada kesulitan masalah sertifikasi, merasa mereka tidak diakui di Kementerian Agama, tidak juga diakui di Kementerian Pendidikan. Jadi ini mohon diperjelas status guru-guru agama kita ini, selain memang di daerah itu masih kurang, dan perlakuan terhadap mereka ini tidak sama dengan guru-guru yang lain. Sehingga sudahlah jam mengajar agama itu sangat kurang, kualitasnya masih sangat terbatas, gurunya sedikit, tidak jelas pula nasibnya. Jadi agama di negeri kita ini mau bagaimana dikelola untuk mengembangkan karakter bangsa dan negara kita ini. Lalu kemudian juga terkait kemarin Benteng Kota Besar, saya terima kasih pada Pak Dirjen, koordinasinya sangat lancar dengan pemerintah daerah dan juga saudara-saudara di TNI yang membuat kita ada titik temu. Saya kira saya ucapkan terima kasih pada hari ini, dan mudah-mudahan bisa dikawal terus supaya pelestarian kebudayaan kita, cagar budaya kita bisa kita tetap jaga dengan tetap mengembangkan daerah tersebut ya. Kemudian ini ada juga terkait tentang dana, skema bantuan dana penelitian untuk penyelesaian studi S3 ya, yang pernah dijanjikan ya, mudah-mudahan ini juga bisa dicarikan jalan keluarnya ya. Demikian mungkin Kang Dede yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa. Dari PAN terakhir mungkin ya, silakan Ibu Dewi Kuryati. Ya, terima kasih saudaraku Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian terakhir dari yang akhir. Pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada saudaraku menteri dan seluruh jajaran. Semoga di tahun ini kita menjadi lebih baik lagi dan daripada yang sebelumnya. Saudaraku yang berbahagia, saya ingin memberikan apresiasi kepada Kemendikbudristek RI atas capaian realisasi anggaran kementerian di tahun 2022, di mana Kemendikbudristek konsisten dalam pelaksanaan anggaran yang bertanggung jawab dengan nilai kinerja anggaran mencapai 95,44%. Bukan capaian yang mudah dicapai. Kemudian juga yang membuat saya gembira yaitu melihat beberapa capaian yang berhasil dicapai pada tahun 2022, diantaranya peningkatan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan angka partisipasi murni yang semuanya meningkat. Hal ini membuktikan bahwa dampak dari program PIP dan KIP kuliah kepada masyarakat sangat dirasakan. Nah, saya juga ingin menyampaikan di dapil saya, Dapil Bengkulu, target presentasi lulusan perguruan tinggi yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan mendapatkan gaji kompetitif 1,2 kali UMP. Juga berhasil melebihi target hingga hampir 2 kali lipat. Itu
di Bengkulu. Begitu juga untuk vokasi, yang berarti bahwa pendidikan perguruan tinggi kita semakin membaik dan kurikulum yang ada dapat menyesuaikan kepada kebutuhan industri, meskipun masih banyak yang harus kita perbaiki juga. Saudaraku Menteri yang berbahagia, karena itulah mohon kiranya kita sudah melihat bahwa PIP dari tahun 2021 17,92, 2022 17,9 juta, dan 2023 ada di 14,3 juta. Karena adanya tadi yang di halaman 44 itu tadi yang dibicarakan. Mohon kiranya angka ini tidak menurun, walaupun tadi disampaikan bahwa seperti ada apa itu menyebutnya ya, sebentar deh. Nah, ini bahwa ada automatic adjustment, dan yang paling memungkinkan itu adalah untuk menahan PIP. Tapi saya yakin karena mungkin ini adalah satu pengamanan yang baik untuk memastikan PIP kita tidak akan menurun. Nah, saudaraku yang berbahagia, beasiswa ini memang sangat berdampak kepada kemajuan pendidikan. Karena itu ada yang belum tersasar atau sudah tersasar tapi dampaknya belum terasa, yaitu untuk para dosen kita, para guru. Kalau kata katanya ada untuk beasiswa dosen, tetapi saya belum pernah melihatnya. Juga untuk guru, tadi ada pembicaraan yang singkat mengenai guru. Dan satu hal, saudaraku Menteri, kalau bisa ini diupayakan UKT bisa diberikan kembali. Karena dari saya menghadiri wisuda-wisuda, lulusan terbaik itu pasti adalah penerima KIP kuliah di tempat di Bengkulu ya. Karena kan saya diundangnya di Bengkulu. Nah, tapi di ITB juga demikian, di IPB juga demikian. Jadi KIP kuliah menempati peringkat teratas. Dan kalau di Bengkulu ada lagi kelebihannya, peringkat kedua dan ketiga biasanya juga kalau dia tidak KIP, dia menerima UKT. Karena itu mohon kiranya dipertimbangkan dengan baik untuk UKT diadakan kembali. Saudaraku yang berbahagia, juga kami membutuhkan bahwa TIK ini memang di DAK-kan. Tetapi bisalah kiranya dipikirkan bagaimana supaya kami juga bisa mendistribusikan seperti dulu, karena kita ini seringkali berjalan atau melakukan kunjungan ke daerah-daerah sampai ke gunung-gunung ya. Kalau di Bengkulu ada gunung, ada pantai, ada hutan, pokoknya lengkap. Nah, sekolah-sekolah yang berada di sana itu TIK-nya kurang, bukan kurang malah ya, nggak ada. Sulit mengatakannya. Nah, jadi mohon kiranya pikirkan dengan baik, tolong pertimbangkan, sederhana aja sih. Tolong supaya nanti TIK ini bisa juga didistribusikan oleh para anggota dewan dan juga melalui jalur aspirasi. Dan satu hal lagi, ini lagi, dulu kami mendapatkan kemudahan untung APE, saudaraku. Sebentar saudaraku Dedek, nanti APE juga meluncur. APE. Jadi APE ini saudaraku Menteri juga sangat dibutuhkan. Nah, masalahnya juga PAUD-PAUD itu adanya juga di desa-desa, dan saya rasa nih 54 anggota DPR ini sangat sering pergi ke desa, terutama di tahun 2023 amat sangat sering berangkat ke daerah-daerah, dan itu adalah menjadi bagian dari yang diinginkan. Terakhir saudaraku Menteri, kami membaca soal uji kemahiran bahasa Indonesia. Nah, ini memang sangat penting sekali, tapi rasanya kurang digaung-gaungkan. Dia kan seperti IELTS, seperti TOEFL, gunanya juga untuk mensosialisasikan bahasa Indonesia di kancah internasional, sehingga kalau nanti bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, maka itu akan dimungkinkan. Nah, karena itu mohon kiranya soal UKBI ini perlu diberikan program atau penekanan secara lebih kuat lagi, dan kewajiban kalau mau datang ke Indonesia harus ikut UKBI. Demikian saudaraku Menteri, saudaraku Sekjen, Dirjen, dan seluruh jajaran.
Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Terima kasih sudah membantu Bengkulu dalam pendidikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saudaraku calon gubernur yang baru saja menyampaikan. Amin dong, Bu. Saya mendapat informasi di virtual ada Pak Johar. Mohon mungkin bisa kita mempersingkat waktu biar cepat. Silakan Pak Johar. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, muslim yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Ya, teman saudara menteri, seluruh jajaran, terima kasih paparannya. Kita berikan apresiasi terhadap anggaran yang telah terpakai. Itu tinggi 90, ya, sekitar 57%. Tapi kalau dihitung persennya tinggi, tapi kalau dihitung jumlahnya itu sekitar 3 triliun. Artinya hampir sama dengan anggaran Kemenpora. Jadi sayang sekali itu tak termanfaatkan. Kemudian keluhan dari guru-guru P3K sudahlah langganan menyampaikan keluhan. Dan sekarang operator-operator juga menyampaikan keluhan kepada kami. Apa petinggi-petinggi pendidikan di pusat saya nggak mengenal kami operator. Nyawa, sebagian nyawa dari pendidikan di sekolah-sekolah itu adalah operator. Tapi tidak ada perhatian apapun tentang nasib kami. Bagaimana tentang operator. Nah, kemudian kita merisaukan ya kondisi negara kita ini banyak sekali ya kenakalan remaja, ya begal, ya perkosaan, seks dan segala macam kegiatan-kegiatan yang sangat tidak layak dikerjakan oleh para remaja. Dan umumnya mereka itu usia-usia sekolah. Jadi artinya ada something wrong, ada yang salah dalam pendidikan kita, yaitu pendidikan karakter. Hanya sekilas. Pokoknya kita nyontohlah negara-negara maju pendidikannya seperti New Zealand, Jepang, ya. Finlandia, Denmark, mereka itu sekitar 80% pendidikan karakter di sekolah-sekolah dasar. Baru mengurangi sampai ke perguruan tinggi. Jadi karakter duluan. Ya, kita bukan ilmu, kita ilmu duluan. Makanya kalau ada olimpiade, orang Indonesia menang terus. Karena sama-sama high school, tapi ya tidak level dia pendidikannya, karena mereka duluan karakter. Tapi dari segi kejujuran, ya, dari segi toleransi dan sebagainya, mereka itu di atas kita. Jadi sayang sekali anggaran gitu besar, kita gagal menyiapkan anak-anak remaja kita, pendidikan kita menjadi orang yang benar. Jadi untuk 2022 sudah lewat, maka 2023 ini mari kita konsentrasi. Ya, kita semua kita arahkan bagaimana mendidik karakter bangsa agar selamat bangsa kita. Luar biasa kenakalan remaja ini adalah agiat pendidikan kita yang gagal membentuk karakter. Oleh karena itu saya harapkan kita sama-sama bertanggung jawab. Sama-sama kita perbaiki bangsa ini dengan menggunakan akhlak bangsa ini dengan pendidikan. Terima kasih pimpinan, terima kasih Saudara Menteri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya daerah karena mempersiapkan petinggi partai akan berkunjung ke Medan, jadi saya bersiap di sini. Terima kasih. Mantap. Cukup? Cukup. Oke, baik Pak Zainuddin Maliki, tapi saya perpanjang waktu dulu 15 menit ya maksimum. On the way. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 10, yang saya hormati Mas Menteri dan seluruh jajarannya. Saya sangat berkeyakinan bahwa maju tidaknya sebuah bangsa itu ditentukan oleh jumlah manusia-manusia terdidik dan bermental kuat. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar Mas Menteri itu lebih serius lagi di dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang terdidik dan bermental kuat. Kemudian kalau kita mengacu surveinya Fukuyama, negara-negara yang maju adalah negara yang social capital-nya bagus. Yang dimaksud social capital itu ialah trust, saling percaya. Masyarakat yang maju adalah yang tingkat kepercayaannya satu sama lain sangat tinggi. Nah, saya merasakan bangsa ini tingkat kepercayaannya masih harus diperbaiki. Yang justru ada, saya melihat gejala prasangka di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita. Kami berharap tingkat kepercayaan masyarakat kita ini atau masyarakat atau trust kita
itu bisa diperbaiki. Mengacu pada surveinya Microsoft, Indonesia ini ternyata penggunaan keadaban di dalam menggunakan teknologi digital itu sangat buruk di Asia Tenggara. Nah, oleh karena itu, ini juga indikator atau warning buat kita untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita dari segi social capital. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kalau turun ke Dapil, Mas Menteri, ini kemarin saya masuk dengan SMK di SMK Muhammadiyah Gresik, angkat menjadi ASN P3K dan tidak dikembalikan ke sekolah, tetapi ditempatkan di sekolah negeri. Mereka mengeluh gimana caranya ini supaya kemudian SMK ini tidak kehilangan guru seniornya. Saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik, karena kalau kami turun ke daerah, mereka itu mengadu kepada kita. Saya kira itu saja, Kang Diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semua. Izin saya menambahkan aja, Mas Menteri. Saya cepat saja ini, supaya tidak menghabiskan waktu. Pertama, terima kasih dan apresiasi atas keberhasilan 95% lebih daripada pencapaian penyerapan anggaran. Saya mau spesifik aja, masalah budi pekerti dan akhlak ini penting sekali, Mas Menteri. LPSK mengatakan bahwa banyak sekali kejadian kekerasan seksual itu terjadi di sekolah, walaupun saya sudah mengatakan bahwa bisa di mana saja, di halte, di tempat lain. Tapi poinnya adalah, kalau kita hanya berbicara soal program, tetapi pada realitanya program itu belum dirasakan. Saran saya, ini sekedar saran saja, kuatkan ekskulnya. Karena ekskul itu sudah existing, berada di sekolah-sekolah. Dan ekskul itu ya macam-macam saja, ya ada paskibra, ada PMR, ada pramuka, ada macam-macam yang sebetulnya apabila itu di-endorse, dikuatkan, itu sudah berjalan dengan baik. Ya. Yang kedua, ini masalah game online, Mas Menteri. Saya malah mendengar katanya e-sport mau dijadikan kurikulum, saya nggak jelas ini. Jadi poinnya adalah perlu ada duduk bersama antara Kementerian Pendidikan dengan Kemenkominfo, apapun bentuknya, bahwa jangan sampai akhirnya anak-anak ini tidak mau sekolah gara-gara aktif bermain game online. Kita tidak melarang, yang mau jadi atlet silahkan, tetapi akibatnya pulsa habis, orang tua juga mengeluh, dan pelajaran ini menurun. Jadi perlu, saya rasa ini harus kita pikirkan bersama. Berikutnya, Mas Menteri, saya tertarik tadi yang disampaikan Pak kawan-kawan juga ya. Mengapa kalau orang-orang yang berprestasi ini tidak di backup oleh pemerintah untuk dukungan media sosialnya? Malah konten-konten yang seperti mandi lumpur ataupun yang nangis-nangisan atau apapun itu malah menjadi lebih termotivasi. Ini menyebabkan hampir semua anak muda kepengen buru-buru viral. Saran saya, bagaimana jika disupport bahwa setiap sekolah pun melatih anak-anaknya menjadi konten kreator yang berbau pendidikan dan prestasi. Supaya apa? Akhirnya makin banyak konten-konten yang berisi tentang prestasi dan pendidikan, apapun bentuknya, tapi prestasi dan pendidikan. Ini untuk mengurangi derasnya konten-konten yang makin lama makin tidak jelas. Atau apapun yang akan Mas Menteri lakukan, saya yakin Mas Menteri lebih paham. Kemudian Dirjen Kebudayaan, saya pikir programnya sudah banyak sekali, tapi sayangnya kami sebagai budayawan, Pak Nuroji sebagai budayawan, dan lain-lain, kita nggak tahu. Jadi mohon ini komunikasi supaya lebih, karena saya pun budayawan dan banyak, Bang Rano Karno budayawan di sini, tetapi kita tidak tahu yang dilakukan apa. Sekian ribu pelaku budaya, tapi kami tidak tahu. Tolong saya minta ini diperhatikan untuk 2023, Pak ya. Kurikulum Merdeka sudah berjalan, Mas Menteri, namun guru-guru mengeluh buku panduannya belum ada. Buku-bukunya. Jadi banyak sekali sekolah-sekolah yang mengatakan bahwa kurikulum Merdeka sudah berjalan, tetapi kami harus melakukan apa, itu belum tahu karena buku-bukunya mungkin belum tersebar dengan banyak. PAUD ini menjadi penting, Mas Menteri. Saya dulu merancang sebuah konsep namanya Prasiaga, bekerja sama dengan Himpaudi.
dan PAUD ini perlu dilatih pendidikan-pendidikan gembira, tetapi yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti, itu kerjasama dengan pramuka, sudah ada namanya prasiaga. Namun pembina-pembinanya belum mendapatkan pelatihan, disebut KMD. Mohon ini ada dukungan sehingga nanti ada pelatihan-pelatihan bagi pembina-pembina PAUD untuk mendapatkan kemahiran kepramukaan. Masalah guru sudah disebutkan semua, jadi saya tidak perlu mengulang. Poin utamanya adalah bahwa sebagaimana yang kita sudah diskusikan dan juga ini merupakan komitmen bersama Komisi 10 dengan Kementerian Pendidikan, bahwa untuk yang sudah lulus passing grade agar tersalurkan di 2023 ini secepatnya. Nah, inilah catatan-catatan yang mungkin bisa kita rangkum, masih ada tersisa. Saya izin minta waktu 10 menit ya untuk Mas Menteri memberikan jawaban. Saya persilakan jika nanti ada yang kurang bisa secara tertulis. Silakan Mas Menteri. Terima kasih Pak Dede, terima kasih anggota Komisi 10 untuk masukannya. Karena mayoritas daripada hari ini adalah masukan, saya mungkin tidak akan mengulang kembali, tapi terima kasih untuk masukannya. Saya catat satu persatu dan tim kami juga. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan, tetapi tentunya sisanya secara tertulis akan bisa disampaikan. Saya akan memilih beberapa topik mungkin yang ingin saya respon. Yang pertama adalah mengenai kenapa? Ya. Yang pertama adalah mengenai automatic adjustment ini. Mengenai automatic adjustment ini mungkin sangat penting untuk kami kabarkan bahwa kami melakukan hal yang hampir persis sama di tahun 2022 dengan pemblokiran dengan PIP. Jadinya bagi yang khawatir bahwa pemblokiran ini akan sebenarnya beresiko terhadap implementasi PIP, tidak perlu khawatir karena di tahun kemarin kita melakukan hal yang persis sama untuk melakukan ini, dan kami yakin bahwa pencairan itu akan terjadi di semester sebelumnya. Jadi sudah pasti ini bukan dipotong ini anggarannya, tetapi diblokir, tapi kami pasti akan menyelesaikan penyalurannya di semester kedua daripada tahun 2023. Jadi itu mungkin akan menenangkan bagi Bapak Ibu, program PIP aman, malah kita memastikan bahwa dengan menggunakan ini program prioritas kita aman, tapi PIP juga pasti aman. Mengenai program honorer, singkat saja, saya akan mengulang sedikit lagi mengenai apa yang akan terjadi. Kita memang memberikan pengumuman bahwa kalau misalnya sekarang ini kan kita melalui ronde formasi lagi di daerah, ya, jadi Pemda akan mengajukan formasi. Kalau misalnya itu gagal lagi bahwa Pemda tidak mengajukan formasi, barulah kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu memulai membicarakan dan mengimplementasi formasi dari pusat. Tapi itu butuh waktu prosesnya. Tetapi yang sudah diputuskan 100%. Kenapa harapan besar kami adalah Pemda itu akan mengajukan formasi? Karena di tahun ke depan Kemenq udah pasti akan mengajukan suatu peraturan baru di mana dana DAU itu tidak akan kekirim kepada Pemda yang khusus dialokasikan untuk P3K. Jadi apa yang disebut Bu Anita sebelumnya itu tidak bisa terjadi lagi. Karena saat ini tidak akan ditarik, hanya akan ditransfer kalau sudah diangkat P3K-nya sesuai dengan formasi kebutuhan yang ditetapkan pusat, ya tentunya, tetapi harus diangkat dulu oleh daerah. Jadi harapan besar kami ini akan benar-benar mendorong Pemda, karena kalau tidak ya uang itu tidak turun. Jadi apa gunanya juga tidak mengangkat para P3K, para guru honorer. Dan tentunya keluhan-keluhan mengenai sekolah swasta sepertinya sudah kami perjelas berapa kali. Sekarang di ronde-ronde berikutnya formasi-formasi untuk swasta itu jauh lebih kecil, ya, dan juga semuanya itu formasinya diprioritaskan untuk guru negeri di sekolah lokasinya dia sendiri. Itu memang sudah. Jadi kalaupun ada guru swasta yang ingin mengikuti formasi, biasanya buat formasi yang benar-benar kosong. Misalnya di daerah yang tidak ada guru atau kekurangan guru, dan itu pun masih ada kesempatan. Tapi tentunya mayoritas prioritasi adalah guru negeri di sekolah negerinya dia sendiri, gitu. Biar tidak terjadi disrupsi yang terlalu besar.
Harapan besar kita adalah bahwa kita akan mencapai SMK PK di semua kabupaten. Terima kasih untuk aspirasi itu harapan besar kita. Tadi mungkin untuk menjawab, sebenarnya SMK PK itu yang negeri cuma 60%, yang swasta itu 40% sebenarnya. Jadi sudah sangat besar jumlah SMK PK yang swasta juga gitu. Masalahnya adalah negeri biasanya jumlah muridnya itu lebih besar, sehingga kita kan mau mentarget lebih banyak murid ya dari situ. Jadi kira-kira itu mengenai SMK PK. Tapi saya sangat senang mendengar begitu banyak respons positif. Pertama kali saya mendengar dari Komisi 10, mungkin saat reses banyak yang mendatangi SMK ya. Jadi baru kelihatan setelah 2 tahun jalan, proses SMK PK ini cukup spesial karena benar-benar didorong oleh industri. Itu kuncinya. Dan karena sukses SMK PK, tiba-tiba sekarang industri, matching fund industri pada keluar dananya dari swasta. Dan ini luar biasa, ratusan miliar sekarang keluar ke SMK kita karena program SMK PK ini. Jadi itu suatu hal yang membuat saya sangat optimis mengenai masa depan sekolah-sekolah vokasi kita. Jadi bukan cuma perguruan tinggi aja yang pengaliran dananya besar, SMK juga. Saya sangat setuju, kita harus sharing lebih banyak sukses di lapangan, itu sangat setuju. Satu poin mengenai PISA, saya cuma ingin mengutarakan, mungkin agar tidak ada salah ekspektasi. Apalagi dengan pandemi, dengan 3 tahun kita learning loss, tidak mungkin ada kemungkinan, sangat kemungkinan kecil bahwa angka PISA kita akan menjadi lebih baik di saat ini. Dan semua dampak yang kita lakukan hanya akan terlihat di tes PISA kita itu laggingnya bertahun-tahun. Jadi benar-benar apa yang kita lakukan sekarang akan berdampak mungkin dalam waktu 4, 5, 7 tahun ke depan. Itu yang sebenarnya waktu atau time frame terhadap transformasi pendidikan. Jadi mohon maaf kalau saya mau mengecewakan, tapi lebih baik saya realistis sekarang gitu. Tidak mungkin hanya dengan transformasi 2-3 tahun angka PISA kita akan naik, itu butuh waktu jauh lebih panjang, apalagi terpukul dengan pandemi kita. Jadi itu adalah mungkin hal yang harus saya ceritakan untuk memastikan ekspektasi. Jadi selama saya masih di jabatan ini sangat sulit menggunakan angka PISA. Saya harus menggunakan metrik-metrik lain untuk mengukur apakah kita mengarah ke arah yang tepat gitu. Akhlak diprioritaskan. Jadi asesmen nasional kita adalah asesmen pertama di mana akhlak dan karakter itu menjadi sepenting daripada kemampuan kognitif. Jadi mohon juga bisa dimengerti bahwa pertama kali kita dulu di ujian nasional tidak ada itu pengukuran akhlak, tidak ada pengukuran resiko-resiko karakter seperti bullying, seperti 3 dosa dan lain, intoleransi dan kekerasan seksual. Dan klarifikasi, alasan kenapa kita sekarang tahu per sekolah resiko kerentanan terhadap kekerasan seksual dan lain itu adalah karena asesmen nasional. Jadi kemarin itu kita kaget waktu melihat bullying itu mencapai angka bahkan 20-30% resiko mengalami bullying dari 20-30% ya anak-anak kita. Kekerasan seksual juga nggak jauh dari itu. Ya, tentunya ini belum terbukti, tapi kerentanan terhadap itu terjadi itu sangat besar. Itu makanya mengagetkan kita sampai kita membuat program 3 dosa besar. Baru intervensinya baru jalan sekarang. Untuk perundungan kita ada program yang kerjasama dengan UNICEF, namanya program Roots untuk bullying. Intoleransi kita punya berbagai macam kerjasama dengan Kementerian Agama dan berbagai macam ormas untuk moderasi beragama dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali program-program turunannya dan tentunya melalui platform kita itu juga akan disebarkan. Kita punya banyak beasiswa untuk guru. Mungkin belum kami kabarkan, belum kami promosikan ya sebesar mungkin. Tapi guru-guru tahu kok, LPDP itu ada banyak promosi buat banyak beasiswa buat guru yang bisa didapatkan untuk S2. Ya, ada yang sampai luar negeri ya. Ya, jadi beasiswa untuk guru itu adalah suatu hal yang LPDP sudah melakukan sejak 2 tahun yang lalu, 1,5 tahun 2 tahun yang lalu. Ya harus disosialisasikan Pak Menteri karena banyak yang nggak tahu guru. Memang tentunya terbatas ya jumlahnya karena keterbatasan, tapi pasti akan kami terus dorong ke daerah. Ya mengenai
perguruan tinggi terlalu banyak aplikasi, itu memang kajian yang sedang kami lakukan. Apakah bisa ke aplikasi itu disatukan atau bagaimana caranya untuk menyederhanakan proses aplikasi itu. Itu sedang dikaji oleh tim teknologi kami saat ini. Jadi itu ide yang sangat baik gitu. Memang masalah ada berbagai macam masalah yang kita hadapi di PIP ya, mengenai yang ini bank dan lain-lain, tapi kami sudah melakukan kajian dan sudah ada beberapa indikasi mengenai apa saja isu-isu yang ada yang kami ketemukan. Mana tadi? Nah ini. Beberapa area ini memang suatu hal yang cukup rumit, tapi ada beberapa alasan utama yang kami temukan berdasarkan investigasi kita. Ya, satuan pendidikan banyak yang mengalami permasalahan terkait kelengkapan berkas KTP dan KK yang diserahkan oleh orang tua. Ini satu. Jadi bukan cuman ini, tapi ada beberapa terkombinasi masalahnya. Kedua, SK penerima dari usulan pemangku kepentingan tidak diupload di Sipintar setiap kali terbit SK, sehingga satuan pendidikan tidak bisa menyampaikan ke orang tua karena tidak tahu siswa mana yang diusulkan. Nah, ini hal-hal yang keluar dari investigasi kita di lapangan. Ada juga alasan satuan pendidikan bermasalah dengan dokumen keterangan perwalian yang legal dari siswa yang berada di sekolah berbasis pondok dan siswa yang berada di panti asuhan. Itu juga menjadi isu yang kita temukan. Dan di daerah tertentu satuan pendidikan kesulitan ke bank penyalur karena faktor geografis dan kesulitan transportasi. Ya. Terakhir adalah unit bank penyalur yang kekurangan SDM itu. Nah ini bank-banknya sendiri pun kekurangan SDM karena ini bank-bank cabang di daerah, di mana kadang-kadang SDM-nya pun sangat terbatas, makanya banyak yang ngantre dan lain-lain. Jadi ini juga ada isu pihak ketiga yang harus kita cari solusinya. Ini mereka melayani aktivasi rekening ini dengan pembatasan jumlah siswa, itu akibatnya ada penumpukan. Jadi ini adalah hal-hal 6 hal yang kami sudah identifikasi berdasarkan investigasi, dan komitmen kami adalah untuk mencari mitigasi daripada permasalahan ini. Ketua, sedikit aja berkaitan dengan anak-anak yang di pondok pengasuhan. Nah ini tolong cari, kita sama-sama membuat keputusan untuk solusinya, karena ya soal orang tua mereka gitu. Nah ini yang saya kira karena kalau ya harus strict dengan aturan itu pasti mereka nggak bisa dapat. Selama ini mereka nggak bisa dapat. Itu yang, dan kami juga nggak bisa berikan ini, membantu mereka untuk memberikan itu. Ya. Sementara mereka benar-benar butuh anak-anak ini gitu. Terus kemudian juga soal aktivasi tadi yang diusulkan saudari saya yang cantik ini, Bu Anita, yang baik hati juga. Saya kira ini kita perlu juga sepakati untuk setuju gitu. Artinya tambah 2 minggu lah kurang lebih untuk aktivasinya ini. Terutama di daerah-daerah yang berkaitan dengan identifikasi persoalan tadi, Pak Menteri. Saya kira itu Terima kasih. Ini hal yang berkaitan dengan PP. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Agak sulit Pak untuk berkomit dengan waktu karena semua 6 hal yang saya sebut itu berhubungan dengan berbagai macam pihak. Bukan cuma di kita, itu masalahnya. Kalau masalah administrasi internal, saya dengan senang hati 2 minggu akan bisa menyelesaikannya. Tapi itu masalahnya komitmen waktu. Tapi pasti akan kami satu persatu pilah-pilah Pak, itu janji kami. Bu Anita, waktu Bu Anita menyebut mengenai Nono, anak NTT, 3 hari yang lalu masuk di kalender saya, besok pagi jam 10.30 akan ketemu saya Bu. Itu udah dari 3 hari yang lalu kita schedule. Baru aja 2 hari yang lalu saya juga ketemu sama Keisha sama Devina, yaitu 2 anak yang menang emas lomba berdansa yang luar biasa kemarin. Iya, itu juga saya langsung ketemu mereka dan lakukan interview di TV sama mereka, cukup kaget. Jadi apa yang kita lakukan untuk mereka? Banyak Bu, kita menciptakan suatu wadah khusus namanya Pusat Prestasi Nasional di bawahnya Sekjen. Pusat Prestasi Nasional itu bukan hanya mengadakan berbagai macam lomba-lomba, tapi mereka juga mengidentifikasi talenta, lalu memberikan mereka suatu jalur. Nah jalur ini bisa macam-macam. Jalur ini bisa dalam bentuk beasiswa untuk mendapatkan pendidikan lebih baik. Jalur ini bisa memberikan mereka pelatihan atau mengarahkan mereka terhadap tahap berikutnya, kayak misalnya Keisha sama Devina, kita ingin nanti
internasional. Dia baru emas nasional, kita ingin dia ke internasional. Jadinya ada dukungan dananya, ada beasiswanya, ada berbagai macam panduan. Jadi tentunya talenta-talenta kita tidak akan kita abaikan. Dan saya suka tadi, sangat ide, lupa tadi siapa yang merekomendasikan sosmed. Kita harusnya membesarkan, kayak Pak Dede yang menyebut sosmed, kita harusnya membesarkan keahlian-keahlian dan kejagoan-kejagoan talenta anak-anak kita. Saya sangat setuju itu dan itu sangat bisa kita kembangkan. Saya rasa itu dulu yang bisa saya jawab, Pak Ketua dan anggota. Semoga kalau ada yang belum terjawab, mohon maaf, akan kami lakukan secara tertulis. Tapi terima kasih sekali lagi untuk dukungannya hari ini, dan semoga 2023 menjadi tahun yang memulihkan, ya, menjadi tahun yang lebih menguatkan, sehingga Merdeka Belajar pun bisa menjadi gerakan, bukan hanya kebijakan. Terima kasih. Pimpinan, sedikit pimpinan, sedikit. Baik, silakan. Pak Menteri, mohon penjelasan mengenai sekolah yang dana bosnya tidak bisa diberikan karena mereka terlambat mengupload surat izin itu, Pak. Sudah saya catat, Bu, akan kami kaji, Bu. Sama Terima ini kasih. Pak, tunjangan khusus guru-guru daerah terpencil sampai hari ini belum dibayar, udah 1 tahun Pak. Sumba Timur dan Kepulauan Timur yang lainnya. Terima kasih, Bu, kami kaji. Jadi oleh Mas Menteri semua sudah dicatat, karena keterbatasan waktu juga saya pikir tidak bisa dijawab. Tetapi saya bisa memahami kekhawatiran kawan-kawan. Tahun 2023 ini kan tahun politik, Pak. Sehingga kita pasti akan banyak sekali himbauan-himbauan dari masyarakat yang mengharapkan terjadinya perubahan. Jadi saya pikir komunikasi untuk hal ini terus penting untuk kita lakukan dan tidak terbatas hanya pada saat raker saja. Seperti tadi sudah saya sampaikan pada Pak Dirjen Kebudayaan, untuk tetap tiap-tiap kedirjenan ada komunikasi aktif dengan kita. Jadi saya berharap ini satu, katakanlah, catatan penting bagi kita semua agar kita bisa mengawal Kemendikbud untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sampai 2024. Selanjutnya izinkan kawan-kawan saya membacakan secara cepat saja ya untuk kesimpulan kita, keputusan. A. Evaluasi program kerja tahun anggaran 2022. 1. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kemendikbudristek RI pada APBN tahun anggaran 2022 berdasarkan surat perintah membayar atau SPM sebesar 95,73% atau sebesar 81.299.805.000 rupiah. Dan berdasarkan surat perintah pencairan dana SP2D sebesar 95,35% atau sekitar 80.971.108 juta rupiah. Dari pagu harian, benar ya? Dari pagu harian sebesar 84.922.819 juta rupiah. 2. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI agar capaian setiap program dan kerja disampaikan tidak hanya data kuantitatif, namun dikaitkan dengan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. 3. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI bahwa dalam penyediaan platform digital seharusnya sudah didasari suatu kajian, data penelitian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama platform Merdeka Belajar atau Merdeka Mengajar yang memerlukan kajian tersendiri mengenai kebutuhan setiap jenjang pendidikan PAUD sampai dengan SMK dan SLB beserta proses asesmennya. B. Persiapan program kerja tahun anggaran 2023. Mengenai persiapan pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2023, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan. 1. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek untuk berkomitmen mengarahkan implementasi program prioritas nasional dan pembiayaannya untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun sebagaimana amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. 2. Terkait usulan pembiayaan pendidikan yang dialihkan melalui penggunaan dana LPDP sebagai konsekuensi adanya automatic adjustment, Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI membuat simulasi penambahan dana yang akan dialokasikan untuk PIP, KIP kuliah, dan percepatan pemenuhan program prioritas lainnya. 3. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI untuk mengawal pelaksanaan DAK fisik dan DAK non-fisik tahun anggaran 2023 bidang pendidikan sebesar 128 triliun berdasarkan evaluasi pelaksanaan DAK tahun sebelumnya dan menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Komisi 10 DPR RI.
4. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek (CQ), Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kemendikbudristek RI antara lain PIP dan program prioritas dalam kebijakan Merdeka Belajar tahun anggaran 2023 serta menyampaikan laporan hasil investigasi pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2020 dan sampai dengan tahun anggaran 2022 serta langkah penyelesaiannya. Lain-lain 1. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI menuntaskan pengangkatan guru yang lulus P3K dan menyelesaikan permasalahan rekrutmen guru P3K pada tahun 2023 serta memberi laporan perkembangan secara berkala kepada Komisi 10 DPR RI. 2. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI memperbaiki pola komunikasi dan respon dengan mitra kerjanya serta secara aktif membuka forum diskusi kepada komunitas dan pemangku kepentingan bidang pendidikan. 3. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI membuat langkah strategis terkait layanan penanganan secara cepat terhadap insiden perundungan, pelecehan, kekerasan seksual atau intoleransi di satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 4. Komisi 10 DPR RI mendorong pemenuhan kebutuhan sarpras IT pendidikan antara lain alat permainan edukatif APE dengan menyesuaikan kebutuhan sekolah sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran IT pendidikan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan pendidikan karakter dan meningkatkan literasi digital secara peserta didik. D. Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atau data dari pertanyaan dan catatan yang disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI paling lambat 31 Januari 2023. Saya persilakan dari kawan-kawan untuk menyoroti atau jika dianggap sudah cukup. Pak Andreas? Saya cuma usulkan supaya yang berkaitan dengan pendidikan vokasi itu juga masuk di dalam Pendidikan kesimpulan. vokasi, tadi apa ya? Tentang apa ya? Soal apa perlu untuk mendorong meningkatkan jumlah kuantitas pendidikan vokasi di Indonesia ini. Dan juga ini konsekuensinya pada guru-guru tenaga pendidik vokasi juga gitu. Karena banyak sekali keluhan Pak Menteri, banyak sekali keluhan dari SMK dan juga politeknik yang baru muncul, yang mulai muncul di daerah itu. Mereka ya banyak tenaga pendidiknya memang masih tenaga pendidik umum atau ya jumlahnya tidak berimbang antara yang benar-benar punya skill ini dengan yang punya keahlian khusus itu gitu. Baik. Terima kasih pimpinan. Jadi sebetulnya pendidikan vokasi Center of Excellence atau pusat keunggulan ini sudah baik dan bagus. Mungkin didorong untuk ditingkatkan, kira-kira gitu ya. Didorong untuk ditingkatkan sekaligus juga untuk sumber daya manusia pendidiknya dan kerjasama antar Dudi dengan SMK, kira-kira gitu ya. Jadi meningkatkan. Bu Kiki, oke, kira-kira begitu maksudnya? Izin Pak Ketua, Ya. meningkatkan penyelenggaraan atau meningkatkan cakupan? Meningkatkan penyebaran atau penyebaran? kan, Pak? Penyebaran, sehingga jumlah dan penyebaran itu lebih Penyebaran banyak. ya? Ya. Baik. Penyediaan guru produktif. Ini kan artinya pelatih nih ya, kalau guru produktif ya. Dan kerjasama dengan Dudi. Sekalian Pak, bukan kerjasama dengan Dudinya, juga evaluasi terhadap prodi-prodi yang jenuh dan yang dibutuhkan. Kurikulumnya Prodi-prodi kan yang nanti, jenuh, kurikulumnya dari Dudi itu yang akan masuk pada kurikulum kan? bukan kurikulum Pak, prodi. Prodi? Prodi yang jenuh dan prodi yang memang dibutuhkan di daerah itu, bukan kurikulum. Ya. Serta keselarasan antara prodi yang dibutuhkan. Ya, demand supply ya maksudnya ya. Keselarasan dengan prodi yang dibutuhkan di daerah tersebut. Di daerah aja udah lain, cukup ya.
Maksudnya sudah dipahami, Pak Ferdi? Demikian? Ada tambahan lain? Silakan. Izin Pak. Ya Pak. Sedikit Habib. tambahan, saya mengusulkan agar Kemendikbud ini memberikan perhatian juga Pak Menteri terhadap yang apa yang tadi saya sampaikan, yaitu terkait dengan banyak kasus kesusilaan seksual atau perzinahan lah dalam bahasa yang lebih lugas gitu. Karena menurut saya ini juga perlu diberi perhatian. Jadi maksud saya adalah bagus kalau ditambahkan di poin 3 itu sedikit saja satu frase atau satu kata terhadap insiden perundungan, pelecehan, kekerasan dan kesusilaan seksual. Maksud saya ini akan jadi memberikan perhatian kepada Kemendikbud untuk ikut memberikan edukasi agar tidak terjadi perilaku-perilaku seks bebas. Begitu kira-kira. Terima kasih. Baik. Oke. Silakan, ada tambahan lainnya? Ibu Eva, mungkin cukup ya. Ibu Anita, supaya jangan nanti pas. Pak Dede mau klarifikasi, izin ini masih melanjutkan, masih ada atau boleh lihat dari awal? Boleh lihat, silakan. Nah, kalau Sebelum dari ke awal mau pemerintah. ngecek aja apakah tadi terkait dengan anggaran, dia kan artinya ada koordinasi dalam hal melakukan revisi anggaran dan melaporkan kepada Komisi 10, ada nggak? Karena prinsip ini undang-undang APBN diajukan oleh pemerintah, dibahas dan ditetapkan bersama DPR. Harus ada, maksudnya revisinya sendiri-sendiri kan lucu. Ngapain dibahas di kita? Dari awal ada nggak? Dan melaporkannya secara berkala. Ada kayaknya tadi ya. Mana dia? Udah ada belum? Termasuk investigasi tahun anggaran 2020, 2021, 2022 yang ada masalah. Usulan pembiayaan pendidikan yang dialihkan menggunakan, belum ya? Nggak ada. Ya tambahkan saja di poin B. Tambahkan saja, Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek RI untuk melaporkan setiap perubahan anggaran dalam rangka automatic adjustment, sehingga menjadi pengetahuan dari Komisi 10 DPR RI, gitu ya? Tidak hanya yang automatic adjustment. Karena ada dua hal tadi penjelasannya. Ada yang itu merupakan kegiatan, ada yang juga automatic adjustment itu yang dari Kemenq yang namanya dulu self blocking. Yang kita masalahkan ada dua hal, baik yang itu maupun yang self blocking. Satu. Ya, pokoknya setiap perubahan, ya gitu ya. Setiap perubahan anggaran termasuk automatic adjustment, begitu? Berkoordinasi dan dilaporkan berkala kepada Komisi 10. Berkalanya kita tentukan berapa bulan sekali. Biar rutin, ini udah tahun politik pimpinan. 3 bulan lah. 3 bulan, tulis 3 bulan. 3 bulan. Gak kurang lagi lah. Ya. Biar sering ketemu. Ya. Ya kan kalau sering ketemu kan lebih akrab kan. Setiap perubahan anggaran setiap perubahan anggaran cara berkala per 3 bulan termasuk setiap adanya, karena kan kita juga nggak tahu besok-besok ada lagi perubahan kan, adanya automatic adjustment atau bentuk lainnya, gitu. Self blocking, automatic adjustment atau apapun juga. Satu lagi Pak Dede, boleh? Karena tadi secara tegas fraksi Partai Golkar menyampaikan perkembangan atau progres terhadap program prioritas di dapil seluruh anggota Komisi 10. Semua program prioritas
Itu juga berkala supaya kita nanti ketika reses pulang jadi saling ngecek. Misalnya di SD mana saja di Kabupaten A, pasti semua setuju, Saudara Menteri. Setuju gitu kan? Oh. SMP di mana saja, SMA di mana saja. Sampai sekarang kita nggak tahu di mana. Ya. SMK di mana saja. Biar jalannya nggak sendiri-sendiri. Ya, saya rasa pimpinan dan anggota seluruh setuju. Itu harus ketok. Izin pimpinan. Baik, maksud saya bisa memahami maksudnya, mungkin Pak Hamid juga paham. Jangan sampai sapi punya sapi punya susu, ayam punya nama, kan kira-kira gitu. Karena kadang-kadang kalau kita datang ke daerah, selalu yang disebut oleh kepala sekolah itu adalah bantuan dari kepala daerah. Pada itu adalah bantuan dari pusat, hasil perjuangan dari kawan-kawan anggota Komisi 10, kira-kira gitulah. Termasuk bukan dari Kemendikbud, termasuk dari Kemendikbud mengklaimnya padahal itu kan dari APBN kan gitu. Ya. Kalau Kemendikbud harusnya bersama DPR RI, bukan Kemendikbud sendiri. Ini kan program bukan program sendiri-sendiri nih. Kok sapi? Itu fungsinya mitra di situ. Sapi punya nama, ayam punya telur. Ya begitulah, bisa dipahami lah. Pelaksanaan prioritas sehingga artinya kawan-kawan setiap reses pun bisa menyampaikan bahwa inilah yang dilakukan oleh anggota DPR untuk memperjuangkan aspirasi daerahnya masing-masing. Baik, silakan ada tambahan lainnya? Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Pak Andi cukup? Bukan program prioritas nasional ya, program prioritas nasional dan program prioritas Kemendikbud. Kan ada dua hal. Program prioritas itu ada dua, program prioritas nasional dan program prioritas KL. Situ Kemendikbud. Nah, jadi program prioritas nasional dan program prioritas Kemendikbud. Oke. Baik, saya persilahkan dari pihak pemerintah, mungkin jika ada koreksi. Ya Pak, cuma satu koreksi, minta waktu 2 minggu bukan 1 minggu. Itu 2 aja. minggu untuk? Respons. Oh iya, Ya. 2 minggu. Seminggu 2 minggu, berarti kita undur sampai 14 Februari? Ya. 14 Februari Pak ya? 7 Februari. 7 Februari. Ya. Oke, enggak, saya hanya mengingatkan aja 14 Februari pemilu gitu. Pak, DIPA 2023 tolong serahkan ke kita Pak. Itu DIPA resmi. kapan? Daftar isian pelaksanaan anggaran 2023 itu harus serahkan kita. Karena udah DIPA. DIPA-nya kapan? Tahun 2023. Daftar isian pelaksanaan anggaran itu kita harus tahu. Dan hak kita itu. Maksudnya mau ditambahin lagi Pak? Saya rasa itu sebenarnya nggak perlu dikasih tahu juga harusnya otomatis Ya, itu. artinya nggak perlu kita tulis di sini. Harus, kalau nggak takutnya lupa. Kalau nggak ditagih, boro-boro gitu, lupa melulu Pak. Ya. Harus masuk kesimpulan. Baik, silakan ditulis saja, ditulis. Sebenarnya tanpa diminta dikasih, tapi selalu diminta. Ya, masukkan saja. Meminta, bukan mendorong. Supaya memberikan, bukan meminta dan itu. Supaya itu hak kita memberikan. Kan RKKL jadi DIPA. DIPA-nya itu harus diberikan ke kita. Kita wajib tahu rencana daripada daftar isian pelaksanaan anggaran. Karena sudah jadi anggaran. Lain ketika membahas. Daftar isian DIPA aja langsung, nggak usah disingkat. DIPA 2023. 2022 apa 2023? 2022 udah lewat. Pak Ketua, ini akibat dari proporsional terbuka ini. Maksud Anda bagaimana?
tertutup juga penting dari 14 yang tadi kami sampaikan. 14 ya. Sering-sering ngomong 14 Pak, saya senang Pak. 14-nya Ayo, Pak. pelan-pelan. Paling lambat tanggal 7 Februari. Oke. Cukup Pak Ferdi, ada tambahan lainnya? Cukup lah. Cukup. lah. Kalau ya. nggak dijawab nanti kita lewat media aja. Baik. Pak Menteri? Cukup Pak dari kami, demikian. Baik. Oke. Apakah bisa disetujui keputusan ini? Setuju ya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Akhirnya kita telah menyelesaikan evaluasi dan juga program-program unggulan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Mas Menteri beserta seluruh jajaran. Luar biasa sekali. Tetapi yang harapan kami tentunya adalah PR-PR kita yang terbesar, ada beberapa hal yang penting harus diselesaikan, terutama Prof. Nunu juga harus lebih out of the box lagi ya. Lalu kemudian juga dari direktorat-direktorat lainnya kita harapkan juga lebih gencar, Pak Dikdasmen, dan saya catat tadi masukan Mas Menteri bahwa perlu adanya konten-konten kreatif lebih banyak lagi terkait prestasi dan pendidikan. Dengan demikian, saya berikan kesempatan Mas Menteri untuk menutup rapat kita kali ini. Silakan Mas. Saya rasa cukup dari kami. Pak Ketua, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan akhirnya dengan baca hamdalah kita tutup rapat kita. Alhamdulillah. Ibu, cukup Ibu Anita?